pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa mampu memahami proses pembentukan model pertumbuhan populasi dan kemudian mahasiswa juga mampu untuk menentukan solusi dari model pertumbuhan populasi yang telah dibentuk. Nah, dalam pembahasan ini nanti kita akan diberikan ada 2 spesies yang hidup bersama dalam suatu habitat. Nah, 2 spesies yang hidup bersama dalam suatu habitat tertutup, itulah yang nantinya akan kita katakan sebagai komunitas. Nah, berarti kalau misalnya ada 2 spesies yang hidup dalam suatu komunitas, nah tentu saja akan ada beberapa kemungkinan interaksi. Nah, di sini seperti yang Ibu jelaskan di minggu lalu, ada beberapa kemungkinan interaksi antara kedua spesies tersebut. Sebentar, agak lama. Ya. Nah, yang pertama itu adalah hubungan kerjasama. Nah, dalam hal ini berarti kedua spesies itu memberikan manfaat antara spesies yang satu dengan spesies yang lainnya. Itu yang kita namakan sebagai hubungan kerjasama. Nah, hubungan yang kedua di sini adalah hubungan mangsa dan pemangsa atau predator prey ya. Nah, di sini berarti akan ada satu spesies yang sebagai mangsa dan spesies yang lainnya itu akan sebagai pemangsa. Otomatis berarti spesies mangsa nanti akan dimangsa oleh spesies pemangsa. Nah, itu hubungan yang kedua. Hubungan yang ketiga itu adalah hubungan kompetisi, di mana berarti dalam hal ini kedua spesies itu memperebutkan suatu sumber daya. Nah, misalnya sumber dayanya itu pastinya sumber daya yang sama ya. Nah, misalnya sumber dayanya itu adalah makanan, seperti itu. Nah, tentu saja karena mereka memperebutkan sumber daya tersebut, berarti sumber daya yang sama tersebut pasti keadaannya terbatas. Nah, hubungan yang keempat di sini adalah hubungan yang lainnya, seperti saling menyerang, parasitisme, kemudian di sini ada juga Ibu katakan komensalisme dan lain-lain. Nah, di sini interaksi antara kedua spesies ini tentunya nanti akan mempengaruhi, saling mempengaruhi ya, baik itu secara komposisi maupun secara dinamika. Nah, kita akan mempelajari bagaimana kira-kira pemodelan dari interaksi antara kerjasama, mangsa pemangsa, dan kompetisi. Nah, nanti akan kita pelajari hanya 3, dan nanti kalau waktunya sempat akan kita pelajari untuk pemodelan SIR ya, SIR ya, kalau sempat tapi ya. Ya, kita masuk untuk interaksi yang pertama, yaitu di sini ada yang dinamakan interaksi kerjasama. Nah, di sini kalau model kerjasama berarti tentu saja dia terjadi di antara 2 spesies. Nah, ya. Nah, dalam masalah ini tentu saja diberikan ada 2 spesies yang hidup bersama dalam suatu habitat tertutup. Nah, di mana karena di sini tipe modelnya adalah tipe kerjasama, berarti kedua spesies tersebut itu saling bekerja sama dan saling menguntungkan atau saling memberi manfaat. Nah, bagi spesies yang pertama tanpa adanya spesies yang kedua, maka tentu saja spesies tersebut akan semakin menurun populasinya atau semakin meluruh dan lama-kelamaan dia akan mendekati kepunahan. Nah, dengan adanya spesies yang kedua, spesies pertama ini akan mengalami pertumbuhan atau kalaupun dia meluruh tidak akan mengalami kepunahan maksud Ibu ya. Nah, demikian juga nanti kalau kita membahas populasi spesies yang kedua.
Nah, bagi spesies yang kedua, tanpa adanya spesies yang pertama, karena di sini adalah tipe modelnya adalah kerjasama, berarti spesies yang kedua ini tentu saja dia akan menurun dan bahkan bisa lama-kelamaan mendekati kepunahan. Nah, tetapi dengan adanya spesies yang pertama, maka spesies yang kedua di sini akan mengalami pertumbuhan. Nah, sebagai contoh untuk model kerjasama ini adalah contohnya bunga dan kupu-kupu. Nah, di mana bunga di sini memberikan makanan kepada kupu-kupu berupa serbuk ya, dan sebaliknya kupu-kupu membantu penyerbukan bunga. Ini sebagai contoh untuk model kerjasama. Nah, di sini Ibu modelkan permasalahannya. Nah, seperti tadi yang Ibu katakan, dalam model ini kita diberikan dua spesies yang hidupnya saling bekerja sama. Nah, kita misalkan saja di sini bahwa populasi dari spesies yang pertama itu kita katakan sebagai XT. Populasi spesies yang pertama di sini kita nyatakan sebagai XT. Dan populasi spesies yang kedua di sini kita nyatakan sebagai YT. Jadi ada dua populasi yaitu XT dengan YT. Ibu izin sebentar ngambil baterai sebentar ya. Baik, nah karena tadi kita memisalkan di sini ada dua populasi. Ada dua populasi yaitu spesies pertama dan spesies kedua. Berarti kita akan meninjau satu persatu. Bagaimana sih pertumbuhan dari spesies yang pertama dengan spesies yang kedua. Nah, kita tinjau dulu spesies yang pertama. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi. Nah, spesies yang pertama, tadi kan Ibu katakan kalau misalnya dia tanpa adanya spesies yang kedua, maka berarti spesies yang pertama tersebut akan meluruh atau menurun. Dan bahkan lama-kelamaan dia akan menuju kepunahan. Nah, berarti kalau dia meluruh, berarti untuk yang pertama kita modelkan, yaitu di spesies yang pertama kita modelkan tanpa adanya spesies yang kedua. Nah, berarti di sini tanpa adanya spesies yang kedua, berarti populasi spesies pertama akan meluruh dengan laju pertumbuhan, laju peluruhan maksud Ibu, itu sebanding dengan populasinya. Nah, dalam artian berarti karena di sini lajunya katanya sebanding dengan populasinya, berarti persamaannya itu adalah dx per dt sama dengan negatif A dikali dengan X. Di mana di sini dx per dt adalah laju peluruhannya, laju, dan X di sini adalah populasi. Dan tanda negatif di sini artinya dia mengalami peluruhan atau mengalami kemunduran. Dan A-nya di sini itu adalah konstanta positif. Nah, itu tadi kalau misalnya tanpa adanya spesies yang kedua. Nah, bagaimana jika adanya spesies yang kedua? Nah, tadi Ibu katakan kalau adanya spesies yang kedua, berarti spesies yang pertama itu akan mengalami pertumbuhan. Nah, kalau dia mengalami pertumbuhan, berarti kita umpamakan saja kalau dia mengalami pertumbuhan itu sebanding dengan populasinya. Berarti kita katakan di sini dengan adanya spesies kedua, berarti laju pertumbuhan populasi spesies pertama itu akan terbantu. Dalam hal ini berarti bantuan laju pertumbuhannya itu akan sebanding dengan besarnya populasi spesies yang kedua. Nah, berarti karena ada bantuan dari laju dari pertumbuhan spesies yang kedua, maka persamaan 16 di sini ini akan menjadi persamaannya adalah dx per dt sama dengan negatif ax ditambah dengan by. Adanya bantuan dari spesies yang kedua. Di mana A dengan B di sini adalah konstanta positif. Nah, ini untuk spesies yang pertama. Kita sudah meninjau spesies yang pertama.
Nah, bagaimana dengan spesies yang kedua? Nah, sama caranya. Berarti kita tinjau bagaimana kalau misalnya tanpa adanya spesies yang pertama dan bagaimana kalau misalnya ada spesies yang pertama. Nah, kita tinjau di sini untuk spesies yang kedua. Nah, di sini dikatakan seperti tadi ya intinya ya. Berarti kalau tanpa adanya spesies pertama, maka populasi dari spesies kedua itu akan menurun atau akan meluruh. Dan laju peluruhannya itu sebanding dengan populasinya. Nah, berarti di sini laju peluruhannya itu akan sebanding dengan populasinya. Laju dan ini bukti bahwa dia meluruh atau menurun gitu ya. Dan E di sini itu adalah konstanta positif. Nah, itu kalau misalnya ada spesies yang tidak ada spesies yang pertama. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tambahkan spesies yang pertama? Berarti kalau ada spesies yang pertama, maka akan membantu pertumbuhan atau laju pertumbuhan dari populasi yang kedua. Nah, otomatis berarti dengan adanya spesies yang pertama, laju pertumbuhan populasi spesies kedua itu akan terbantu. Dalam hal ini, bantuan laju pertumbuhannya itu sebanding dengan besarnya populasi dari spesies yang pertama. Nah, kita lihat di sini, ini pertumbuhan dari populasi yang pertama, dan di sini kita lihat konstantanya itu C-nya itu positif. Sedangkan yang di sini Y-nya di sini itu negatif. Seperti itu, karena tadi kita bahas satu persatu. Nah, dari persamaan ke-17 yang tadi, yang dengan adanya spesies dari spesies pertama tadi, yang ini, persamaan 17 dengan persamaan 19, yang ini ya. Nah, maka dengan demikian kita akan menemukan adanya model matematis dari laju pertumbuhan kedua spesies tersebut. Nah, karena kedua spesies tersebut itu berada dalam satu komunitas atau dalam suatu habitat yang tertutup, maka berarti model matematisnya itu digabungkan ya. Nah, penggabungannya itu adalah sebagai berikut. Nah, ini modelnya, yaitu dx dt sama dengan negatif ax ditambah by, dy per dt sama dengan cx dikurang ey, dengan a, b, c, e itu adalah konstanta positif. Nah, jika kita perhatikan di sini model 20 ini merupakan sistem persamaan diferensial biasa masih ya. Masih sistem persamaan diferensial biasa dan aduh kok gitu. Nah, karena tadi kita sudah mendapatkan modelnya, berarti untuk mencari solusinya atau tadi kalau kita mau mencari solusi umumnya untuk sistem ini pasti udah selesai ya. Tetapi kalau kita mau mencari solusi khususnya, maka tentu saja kita memerlukan nilai dari populasi dalam artian X T0-nya atau Y T0-nya. Nah, oleh karena itu model 20 di sini ini kita lengkapi dengan syarat awalnya, di mana di sini Ibu tambahkan syarat awalnya. Sebentar, agak lama. Maka sistem 20 itu harus dilengkapi dengan syarat awal. Berarti di sini kita peroleh dx dt sama dengan negatif ax ditambah by, dy dt sama dengan cx dikurang ey. Nah, di mana pada saat t sama dengan
T0, maka di sini X T0-nya itu sama dengan X0 dan Y T0-nya itu akan sama dengan Y0. Nah, kita perhatikan di sini untuk persamaan 21 ini dapat kita nyatakan dalam bentuk notasi matriks ya. Nah, kalau kita nyatakan dalam bentuk notasi matriks, berarti di sini bisa kita nyatakan dalam bentuk dx per dt, di sini dy per dt, baru di sininya negatif A, B, C, negatif E, baru di sini X, Y. Nah, bisa kita buat dalam bentuk seperti ini, atau boleh kalian nyatakan juga dx per dt, dy per dt, baru di sininya sama dengan A dikali vektor xy ya. Baru di sini dengan A-nya itu adalah matriks negatif A, B, C, negatif D. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan 21 berarti sama saja kita akan mencari nilai XT dan YT. Nah, tentu ini sudah kalian terima atau kalian pelajari pada saat kalian mengambil mata kuliah persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial parsial ya. Nah, di sini langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Di sini ada Ibu berikan satu contoh. Oh, ada Ibu berikan rupanya. Nah, di sini contohnya diberikan suatu model matematika, di mana model matematika di sini ini terdiri dari dua spesies yang saling bekerja sama. Dengan XT itu adalah populasi spesies pertama, dan YT di sini adalah populasi spesies kedua. Nah, di mana hubungan pertumbuhan antara kedua spesies ini itu kita nyatakan dalam bentuk dx per dt sama dengan negatif 2x ditambah 4y, dy per dt sama dengan x dikurang 2y. Nah, ini kalau mau mencari solusi khususnya berarti ada tambahan lagi. Oh ya, dengan nilai awalnya yaitu x0-nya sama dengan 100 dan y0-nya adalah 300. Nah, kita akan menentukan bagaimana pertumbuhan kedua populasi tersebut. Nah, untuk menentukan pertumbuhan dari kedua populasi tersebut, berarti kita akan mencari nilai X dan nilai Y-nya. Nah, kita misalkan di sini nilai X-nya itu adalah XT sama dengan A dikali E pangkat lambda T. Kemudian YT-nya itu adalah B dikali E pangkat lambda T. Nah, kalau kita lihat di sini X dan Y-nya sudah kita peroleh. Nah, berarti untuk mencari dx per dt dengan dy per dt-nya, kita tinggal menurunkan aja x dengan y-nya terhadap t. Nah, coba kita turunkan nilai x dengan y-nya terhadap t. Nah, di sini kita peroleh dx per dt-nya, kalau kita turunkan terhadap t, berarti kita peroleh menjadi a dikali lambda dikali e pangkat lambda t. dy per dt-nya berarti kita peroleh di sini b dikali lambda dikali e pangkat lambda t. Nah, di sini kita peroleh kita namakan aja di sini persamaan 24 dan persamaan sistem 24 dan sistem 25 ya. Nah, di sini sistem 24 dan 25 di sini akan kita substitusi ke 23. Nah, coba kita substitusi. Berarti yang dx per dt-nya kita ganti dengan ini. dy per dt-nya kita ganti dengan ini, kemudian x-nya kita ganti dengan ini, dan y-nya kita ganti dengan ini. Oke, kita masukkan. dx per dt-nya tadi adalah a lambda e pangkat lambda t sama dengan min 2x. Berarti min 2 a e lambda t ya, ditambah 4y. Berarti di sini min 2 dikali a
lambda T ditambah 4Y, berarti 4 kali B lambda T. Nah, oke, untuk dx per dt-nya sudah. Nah, sekarang kita substitusi yang dy per dt. Di sini dy per dt-nya itu sama dengan x min 2y. Berarti x-nya tadi adalah AE lambda T, y-nya tadi adalah BE lambda T. Berarti di sini kita masukkan B, dy per dt-nya tadi adalah B. Bentar. Ya. B dikali lambda E pangkat lambda T sama dengan tadi X dikurang 2Y ya. Berarti X-nya itu adalah AE lambda T. Kemudian Y-nya tadi adalah BE lambda T. Berarti min 2 BE lambda T. Nah, sampai sini kita inversikan yang ini. Berarti di sini menjadi negatif 2A lambda T dikurang A lambda lambda T ditambah BE 4BE. Empat BE apa ya? Empat BE lambda T. Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih ya. Masih ya. Oke. Ya. Oke. Nah, berarti yang sama dengan nolnya kan yang ini ya tadi ya, yang kita punya. Yang ini yang sama dengan 0. Berarti negatif 2 dikurang lambda dikali A ditambah 4B yang sama dengan 0. Dan A ditambah negatif 2 dikurang lambda dikali B yang sama dengan 0. Nah, kita tambahkan di sini. A ditambah negatif 2 dikurang lambda dikali B yang sama dengan 0. Nah, sistem yang kita peroleh terakhir ini bisa kita nyatakan dalam bentuk notasi matriks. Ini pulpen Ibu sepertinya lagi bermasalah ya. Dapat dinyatakan dalam notasi matriks. Di mana berarti kalau kita nyatakan dalam notasi matriks di sini menjadi negatif 2 min lambda. Kemudian di sini 4. Kemudian di sini 1, di sini negatif 2 min lambda. Baru di sini AB. Baru di sini vektor 0 ya. Nah, kita namakan ini persamaan ke, tadi kita sudah peroleh persamaan, ada berapa persamaan tadi?
23, 24, 25. Tadi ini 24, 25, berarti ini 26, 27 ya. Nah, sistem persamaan 26 dan 27 ini tentu saja dapat kita selesaikan apabila determinan dari matriksnya ini itu sama dengan 0. Nah, dengan kata lain berarti kita akan menentukan terlebih dahulu nilai lambdanya. Dalam artian berarti kita akan menentukan nilai eigennya. Nah, kita coba untuk mencari nilai eigennya. Langsung saja, berarti kita mencari determinannya ya. Berarti kita cari determinan dari negatif 2 dikurang lambda 4, 1, min 2, min lambda. Dia harus sama dengan 0. Nah, kita cari determinannya ini. Berarti kita kalikan negatif 2 dikurang lambda dengan negatif 2 dikurang lambda. Kemudian kita kurangkan dengan 4, itu harus sama dengan 0. Negatif 2 dikurang lambda dikali dengan negatif 2 dikurang lambda berarti sama saja dengan negatif 2 dikurang lambda pangkat 2 kita kurangkan dengan 4 itu akan sama dengan 0. Nah, negatif 2 dikurang lambda pangkat 2 ini kan berarti kita peroleh lambda pangkat 2 plus 4 lambda Tak bisa dito, Teh. Baru nariin langsung. baru min 2 dipangkatkan 2 itu adalah plus 4. Baru kita kurangkan 4 sama dengan 0. Berarti di sini kita peroleh lambda pangkat 2 ditambah 4 lambda itu sama dengan 0. Atau bisa kita faktorkan di sini berarti lambda dikali lambda tambah 4 sama dengan 0. Nah, berarti di sini akan ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama lambda yang sama dengan 0 atau lambda plus 4 yang sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh lambda sama dengan 0, sedangkan dari sini kita peroleh lambdanya sama dengan negatif 4. Nah, dari sini berarti kita memperoleh ada dua nilai eigen, dan nilai eigennya itu adalah real dan berbeda. Nah, akan kita tinjau satu persatu dari nilai eigen yang pertama, yaitu lambda sama dengan 0, dan nilai eigen yang kedua, yaitu lambda sama dengan negatif 4. Nah, tetapi sampai sini dulu, ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan? Yang ini paham, Bu. Bisa. Gimana? Belum ada, Bu. Nah, karena lambda 0 sama dengan Oke, Ibu keluar dari Zoom ya tadi ya.